Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wa nusalli wa nusallimu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'an ladzi tanfa'una. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kabarnya saya sedaya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Marilah kita pada pagi hari ini, alhamdulillah kabar kita saya sedaya baik semua, senantiasa memanjatkan rasa syukur kita atas segala bentuk nikmat yang Allah berikan, sehingga pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul, bersilaturahmi, bermajlis di waktu dan di tempat dan di bulan yang insya Allah dibarokai dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang dikatakan para ulama, qaulul hamdulillah ablaghut tsana. Ya, para ulama pernah ngendika bahwasanya ucapan alhamdulillah itu adalah bentuk pujian tertinggi seorang hamba kepada Rabb-nya. Ya. Jadi di dalam kitab Hasyiah Ushul Tsalatsah karya Syekh Abdurrahman Ibnul Qasim mengatakan demikian. Kalimat alhamdulillah itu adalah bentuk napa? Pujian tertinggi seorang hamba, ya, kita semua kepada Rabb kita, yaitu Allah. Tanpa kita sadari, sehari 17 kali kita ngendika alhamdulillah dalam surat Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin. Maka yang kedua, jamaah, sholawat serta salam senantiasa kita haturkan, kita berikan kepada junjungan kita, tauladan kita semua, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mendakwahkan dan memperjuangkan Islam sehingga kita dapat merasakan nikmat dan indahnya Islam hingga pagi hari ini. Jamaah yang dirahmati Allah, sampailah kita di bulan Muharram. Bulan apa niki? Muharram. Allah pernah berfirman, inna iddatas syuhuri indallahi ithna asyara syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Kata Allah napa jamaah dalam firman-Nya, inna iddatas syuhur, sesungguhnya bulan-bulan di sisi Allah, ya, itu jumlahnya ada berapa? 12. Laras. Ya. Kemudian Allah katakan minha, di antara 12 bulan tersebut arba'atun hurum, ibu-ibu. Napa Bapak? Arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang Allah napa? Haramkan. Ya. Makna 4 bulan yang Allah haramkan, kata para ulama, bulan yang Allah muliakan dan bulan yang Allah sucikan. Kanjeng Nabi pernah bersabda, salatun mutawaliyatun Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ya, 3 bulan berurutan, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Bulan 11, 12 lan bulan pertama. Ya. Dan yang keempat, Mudarrah, baina Jumada wa Sya'bana, di antara bulan Jumadil Akhir dan Sya'ban. Napa nika? Rajab. Ya, terus Jumadil Qa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Lah sakniki, ya, kita sedaya niki, kita semua sampai di bulan Muharram. Ya. Bulan yang Allah muliakan dan Allah sucikan. Maknanya napa? Ketaatan pada bulan-bulan tersebut nilainya lebih besar, atau bisa kita bilang dilipat gandakan. Kemaksiatan pada bulan tersebut juga Allah lipat gandakan. Podo-podo yang ngerumpi, Bu.
Setunggale teng Muharram, padha-padha ling ngrasani. Setunggale teng Syawal. Dosa mana? Dosa ngrumpi teng Muharram. Padha-padha ling ngaji, Bu. Setunggale teng Muharram, setunggale teng Sya'ban. Maka lebih besar pahala di bulan Muharram. Nah, maka jamaah yang dirahmati Allah, ya, bulan Muharram ini syarat akan makna kebaikan dan juga perubahan. Ya. Orang itu kalau tahun baru Masehi, ya, umpamanya 2025, 2026, 2027 misalnya yang akan datang, pasti setiap tahun baru memiliki revolusi perubahan diri. Saya pengen ini, saya pengen jadi ini, saya pengen punya ini, saya pengen memperbaiki kondisi ini dan itu. Ya. Maka pada bulan Hijriah, karena ini kaitannya tahun bulan Muharram, ya, tahun baru Islam, syarat akan makna kemuliaan dan kebaikan. Ya. Napa jamaah yang dirahmati Allah, ya. Pada bulan Muharram ini, ya, dikatakan kenapa kok apa yang paling afdal yang bisa kita kerjakan pada bulan Muharram, ya. Karena kita sudah mempelajari, terus Muharram itu bulan yang Allah muliakan, bulan yang Allah sucikan, dan ketaatan di bulan tersebut dilipat gandakan, kemaksiatan juga dilipat gandakan. Pertanyaannya jamaah, Ustaz, Mas, kalau demikian ibadah yang paling afdal yang bisa kita kerjakan teng bulan Muharram niki napa? Ya, jawabannya adalah iktar minas saum. Ini yang pertama. Ya. Sebelum kita bahas bab-bab selanjutnya, yang pertama adalah memperbanyak puasa. Kenapa Bapak Ibu? Memperbanyak puasa. Dalilnya jelas. Ya. Nabi pernah ngendika, Nabi pernah dawuh, Nabi pernah bersabda, saumu yauma Asyura ahtasibu 'alallahi an yukaffirus sanata allati qablahu. Kata Kanjeng Nabi napa? Puasa pada hari Asyura. Nah, kita bahas. Ya. Itu nilainya lebih besar. Ulangi ya. Puasa pada bulan Asyura, ya. Nabi katakan apa? Itu dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu. Nah. Puasa pada hari Asyura tanggal 10 Muharram, okay. Kalau kita ikut Muhammadiyah kemarin, kalau ikut pemerintah sekarang, bagi saya ini berat luar biasa, Pak. Pripun? Hari ini saya kajian 3 kali, 2 kali undangannya berisi sarapan bersama. Nanti kalau pun siam kemarin, okay. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, puasa pada hari Arafah, pada hari Asyura, okay. Kalau kita ikut Ru'yatul Hilal dari pemerintah hari ini, hari Asyura, kalau ikut hisabnya Muhammadiyah kemarin, insya Allah dua-duanya ijtihad dan benar. Maksudnya nopo? Orang yang puasa pada hari Asyura itu Allah akan hapuskan dosanya setahun yang lalu. Setahun yang lalu. Kalau puasa Arafah, nah ini Arafah gampang. Wukuf di Arafah, kita semua puasa. Nah, orang yang puasa pada hari Arafah, Allah akan hapuskan dosanya 2 tahun yang lalu. Lah yang dihapuskan ini dosa apa Bapak Ibu? Dosa kecil, bukan dosa besar. Dan terus kalau dosa besar harus tetap taubat. Jangan kok juga kemarin maksiat pol-polan aku tak dosa kecil tak icipi kabeh, itu tak poso Asyura. Jangan demikian, karena kita nggak jamin. Sebagaimana kisah yang pernah saya baca, rajulun asahullah, seorang laki-laki yang bermaksiat kepada Allah. Tsumma nama wa sayatubu ghadan. Seorang laki-laki yang bermaksiat kepada Allah, kemudian dia mau tidur dan mengatakan saya berarti sesuk nek wis tangi. Sesuk nek pun bangun. Kemudian nama walam yakum. Laki-laki tadi tidur dan tidak bangun. Ya. Maka ini kisah yang bisa diambil pelajaran oleh kita. Karena tobat itu tidak nunggu besok. Tobat kita kerjakan dan kita lakukan saat ini juga. Ini puasa Asyura. Sejarahnya apa Bapak Ibu? Puasa Asyura itu sejarahnya ketika Nabi dahulu datang dari kota Mekah ke kota Madinah. Kemudian Nabi melihat orang-orang Yahudi merayakan pada tanggal 10 Asyura.
Sehingga Nabi mengatakan, wahai orang Yahudi, apa yang kalian kerjakan? Kami merayakan pada hari ini Allah memuliakan Musa sehingga menyelamatkannya dari Fir'aun. Kemudian Kanjeng Nabi ngendika, kalau begitu kami lebih berhak meneladani Musa daripada kalian. Kemudian Nabi memerintahkan untuk apa? Puasa pada tanggal 10. Dan Nabi juga memerintahkan kepada para sahabat untuk menyelesaikan umat Yahudi, sehingga beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan puasa pada tanggal 9 Tasu'a untuk menyelisih kaum Yahudi. Ya, seandainya, dan Nabi mengatakan kalau datang tahun depan kita akan berpuasa juga pada tanggal 9. Pertanyaannya, Nabi sudah pernah puasa Tasu'a belum? Belum datang tahun depan Nabi pun wafat. Tapi karena niku sudah Nabi perintahkan, maka hukumnya sunnah. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah, ya, sedikit kita bahas usul fikih ya. Jadi tidak semua perintah Nabi itu maknanya wajib. Ya. Dalam kaidah usul fikih, al aslu fil amri tufidul wujub. Setiap perintah dalam Al-Quran atau dalam hadisnya Nabi itu maknanya wajib, Bapak Ibu. Setiap perintah maknanya wajib. Allahumma illa, kecuali yang Allah ataupun Nabi berikan penjelasan dalil selanjutnya atau dalil di redaksi yang lain. Contoh sahur. Konteks perintah sahur itu jelas. Kata Nabi, isharu fa inna fis suhuri barokah. Sahurlah, karena dalam sahur itu banyak keberkahan. Dan di sini Nabi memerintahkan. Nah, kalau kita pakai kaidah asal, perintah hukumnya apa? Wajib. Maka kalau kita pakai pemahaman ini, ya, tanpa melihat lengkapnya, maka kita menghukumi sahur wajib. Orang yang tidak sahur puasanya boten sah. Tapi ternyata tidak, Bapak Ibu. Nabi pernah puasa tidak sahur. Dalam konteks yang lain, Nabi ngendika kepada Aisyah, kita punya lauk nggak di dapur? Kata Aisyah, nggak punya. Ya, wahai Kanjeng Nabi, kita nggak punya apa-apa di dapur. Kata Nabi, idzan inni shaim. Kalau begitu saya tak puasa. Nah, ini dalil yang menunjukkan Nabi puasa tanpa sahur. Sehingga yang tadinya wajib turun dados sunnah. Maka setiap perintah itu tidak harus wajib, tapi bisa jadi sunnah. Maka perintahnya Nabi di sini maknanya sunnah. Sunnahnya sunnah adalah puasa tanggal 10 dan dibarengi tanggal 9. Ini yang pertama, sejarah singkat puasa Asyura. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, Nabi juga pernah ngendika, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Kata Nabi, puasa yang paling baik setelah puasa bulan Ramadan adalah bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Saya ulangi, puasa paling baik, paling afdol setelah bulan Ramadan niku bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Dan puasa di sini jamaah Bapak Ibu maknanya umum. Senin Kemis boleh, Ayamul Bid boleh. Puasa terbaik setelah puasa Ramadan apa? Puasa Daud boleh. Puasa sunnah mutlak nggih boleh. Puasa utamanya Asyura Tasu'a juga sangat dianjurkan. Dados napa jamaah? Bulan Ramadan, bulan Muharram adalah bulannya kita untuk memperbanyak puasa. Seminimal mungkin nek boten saged nggih sebulan minimal 3 kali. Mumpung teng Muharram niki, seminimal mungkin puasa sebulan 3 kali. Monggo saged milih Tasu'a Asyura, ya. Sudah lewat atau sedang dijalani, atau Senin Kemis nggih saged. Ayamul Bid nanti bentar lagi, nggih. Ayamul Bid bentar lagi, atau puasa sunnah mutlak. Puasa sunnah mutlak niki yang penting puasa selain hari Jumat dan Sabtu. Boleh. Seperti kadosi kita napa? Salat sunnah mutlak. Nah, boleh. Dan niat puasa itu boleh. Dalam usul fikih, niat sunnah dengan sunnah boleh digabung. Tapi nek wajib kalian sunnah mboten saged. Contoh, Senin Kemis ngepasi Ayamul Bid. Boleh kita sekali puasa tapi niatnya double. Yo Senin Kemis yo Ayamul Bid. Bapak Ibu masuk masjid jam 8 misalnya atau jam 7 ini. Ya, boleh niat tahiyatul masjid plus niat sholat duha.
sholatnya 2 rakaat dapat pahalanya double karena niatnya 2. Itu kalau sunnah kalian sunnah saged digabung. Tapi nek wajib kalian sunnah mboten saged. Kadosé Kanjeng katane para ulama ngendika karena tujuannya berbeda. Dados ibu-ibu misalnya nyuwun sewu Ramadan sedang datang bulan sehingga Allah wajibkan untuk mengqadha. Kewajiban qadha itu tidak harus segera. Yang penting ibu-ibu nyaur sebelum Ramadan yang akan datang. Nah, pertanyaan yang sering masuk itu ketika Syawal, Ustaz, boleh nggak gabung qadha Ramadan kalian Syawal? Jawabannya tidak boleh. Karena qadha itu hukumnya wajib, nyawal niku sunnah. Seperti sholat rawatib reso digabung sholat duhur. Ya, walaupun kalau yang duhur hadisnya ada yang mengatakan 4 rakaat tetap nggak boleh. Ya, bentuknya sama tapi nggak boleh karena tujuannya beda. Tapi kalau ibu-ibu nggih untuk Ramadan yang akan datang didahulukan nyawal dulu atau qadha, maka kata para ulama nyawal dulu. Karena waktunya Syawal cuma 1 bulan. Waktunya qadha ibu-ibu masih punya 11 bulan. Nah, maka ini. Kemudian niat sunnah yang digabung adalah yang gerakannya sama. Contoh, yang nggak sama apa Ustaz? Mas, sholat jenazah. Dengan sholat jenazah gabung sholat duha, boten angsal. Karena gerakannya berbeda. Sholat jenazah 4 kali takbir sekali salam, sholat duha 2 ruku 2 sujud sekali salam. Maka bentuknya beda, nggak boleh digabung. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini bulan Muharram ya. Kaitannya yang pertama adalah kita mempersiapkan atau memperbanyak bulan ini dengan memperbanyak puasa. Puasa ini manfaatnya luar biasa bagi kesehatan, bagi tubuh, dan juga bagi kehidupan akhirat kita semua ya. Jamaah yang dirahmati Allah, yang kedua apa? Ya. Yang kedua apa yang bisa kita kerjakan? Ya. Maka yang kita kerjakan adalah ya, mempersiapkan bekal terbaik. Ya. Terus bulan Muharram ini kedudukannya mirip Ramadan. Ya. Bedanya kalau Ramadan selain Allah lipat gandakan amal dan juga kemaksiatan itu didobelkan. Bedanya kalau Ramadan futihat abwabil jannah wa ghulliqat abwabina. Napa nika? Surga dibuka pintunya, neraka ditutupin pintunya. Wa sufidatis syayatin, dan setan-setan itu dibelenggu. Makanya nih Ramadan kita kok tambah taat niku biasa, sunatullah ya. Karena setan-setan sebagian besar di kerangkeng ya. Setan dalam bentuk jin itu sebagian di kerangkeng karena pintu neraka ditutup ya. Pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka sehingga orang itu berbuat ketaatan lebih mudah. Tapi kalau bulan Muharram tidak. Sehingga apa? Kita yang harus benar-benar mengusahakan dan minta hidayah kepada Allah ya. Ulama pernah ngendika, Syekh Shalih Al-Munajjid, beliau pernah ngendika, utruk atharan qablar rahil ya. Tinggalkan bekas terbaik sebelum kita besok. Padahal kata para ulama, manusia itu kebanyakan ngikuti umur nabinya. Umatnya Nabi Musa ribuan tahun. Nek pengen umurnya panjang, umatnya Nabi Musa 950 tahun itu masih anak kecil. Masih remaja lah. Dakwahnya Nabi Musa aja ya. Dakwahnya Nabi Musa mawon niku 950 tahun. Niku dakwahnya. Belum umur sebelum dakwahnya ya. Maka umurnya nabi-nabi terdahulu niku ribuan. Umatnya juga ribuan. Lah semakin bertambah zaman, ukuran manusia itu semakin kecil. Semakin bertambah zaman, umur manusia semakin kecil. Semakin bertambah zaman, waktu semakin bergulir lebih cepat. Mungkin jenengan coba 20 tahun yang lalu, tahun 2000-an awal, itu waktu terasa lama boten? Saya waktu saya kecil aja, ya tahun 2000-an awal itu saya masih SD, itu nopo? Dari saya paling ingat tuh kalau puasa, dari luhur neng asar suwi, asar neng maghrib lama, maghrib neng isya juga lama. Sekarang kalau puasa Bapak Ibu, bar maghrib ke masjid, duduk bentar, Arab nopo nyetel TV, makan sambil minum teh pun adzan. Anak kecil itu lagi diampiri, ayo main pun adzan. Dulu saya diampiri masih sempat delik-delikan, masih sempat nyuwun sewu dulu mainan kembang api, masih sempat main bola, baru sempat pulang minum air baru adzan isya. Sekarang kita pulang duduk bentar ngobrol kalian keluarga, mau ngeteh, mau nyetel TV pun adzan isya. Ya, tahu-tahu sekarang pun zuhur, ini nggak kerasa jam 7. Nanti rampung.
Duhur, asar, maghrib, isya, subuh lagi. Terus menerus seperti itu. Dan itu memang sunatullahnya seperti itu. Ya, maka kita ini harus menyadari sebelum kita meninggal, Bapak Ibu. Sebagaimana dikatakan ulama dalam kitabnya Mawaidus Sahabah, Mawaidus Sahabah, anna sunniyam fa idza matu intabahu. Manusia itu ketika hidup kebanyakan seperti orang meninggal. Fa idza matu, ketika kita semua meninggal, intabahu. Kita baru sadar kalau ternyata kita sudah meninggal. Dalilnya apa? Orang itu ketika meninggal kebanyakan minta dikembalikan ke dunia. Farji'na na'mal sholihan, kata Allah dalam firman-Nya. Kembalikan kami ke dunia hanya untuk mengerjakan amal soleh. Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, kita bawakan satu ayat yang luar biasa. Ketika Allah pernah berfirman dalam surat Yasin, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Napa Bapak Ibu? Inna nahnu, sesungguhnya kami, nuhyil mauta, yang menghidupkan orang yang sudah meninggal, yang sudah mati. Ya, makna nahnu, kenapa kalau Allah banyak di Al-Quran itu menyebut kata nahnu? Padahal Allah itu tunggal. Allah itu satu, Bu. Tapi makna nahnu itu bukan berarti banyak, tidak. Tapi kata sebagian ulama itu adalah bentuk penghormatan. Jadi kalau dalam bahasa Arab, satu orang ngomong kami itu bentuk penghormatan. Sebagaimana kalau satu orang manggil satu tapi manggilnya banyak. Contoh nggih. Kalau bahasa Arab manggil kamu itu anta. Tapi kebanyakan orang Arab manggilnya antum. Antum niku maknane laki-laki lebih dari dua. Tapi kalau dalam bahasa Arab satu orang kok dipanggil banyak, itu sebagai bentuk penghormatan. Nah, maka Allah katakan inna nahnu, bukan ke Allah banyak, Allah satu. Nuhyil mauta, Allah yang menghidupkan orang-orang yang sudah meninggal. Dan meninggal ini adalah mautul hakiki, kematian yang sebenarnya. Duh, Mas, Ustadz, nopo ada? Apa ada? Kematian yang tidak sebenarnya, tidur. Kita tidur itu nisful maut, ya. Orang tidur itu nisful maut. Orang tidur itu setengah meninggal. Gitu. Kalau Allah lepaskan, dia bangun. Kalau Allah tahan pun situ kita. Ya. Berapa banyak orang tidur nggak bangun. Ya. Maka yang dikatakan di sini adalah mautul hakiki atau kematian yang sebenarnya. Karena kalau orang tidur itu meninggalnya baru setengah. Ya. Wa naktubu ma qaddamu. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak yang dirahmati Allah, menuliskan apa-apa yang telah berlalu. Ya. Wa naktubu ma qaddamu. Dan Allah menuliskan apa-apa yang telah berlalu, yaitu apa yang kita kerjakan ketika kita hidup. Ya, ibu-ibu bisa tulis, Allah menuliskan apa-apa yang kita kerjakan ketika kita hidup. Ya. Wa atharahum, dan Allah juga menulis apa-apa yang telah kita tinggalkan. Ya, athar niku maknanya bekas yang pernah kita tinggalkan. Nah, ini sedikit dalam, kita bahas satu persatu. Ya. Yang pertama adalah wa naktubu ma qaddamu. Ya. Ma qaddamu itu amal-amal yang telah kita kerjakan. Kita dahulukan, artinya kita kerjakan ketika hidup. Nggih salat, nggih zakat, nggih poso, nggih ngaji, majelis ilmu, ngaji deres Al-Qur'an, sedekah, berbuat baik kepada orang, berbakti kepada orang, semua itu Allah tulis, Bu. Pak, ya. Itu adalah amal yang telah kita dahulukan atau kita kerjakan ketika hidup. Wa naktubu wa atharahum, dan Allah juga menulis amal-amal yang telah kita bekas-bekas yang telah kita kerjakan. Dan ini yang disebut dengan amal jariah. Ya. Makna wa atharahum itu adalah bekas-bekas yang telah kita tinggalkan. Ya. Bekas-bekas yang telah kita tinggalkan. Ya. Ulama memiliki 3 tafsir. Kita jelaskan pelan-pelan satu persatu. Tafsir pertama tentang kalimat wa atharahum. Ya. Kalau wa naktubu ma qaddamu jelas. Tafsirnya rata-rata sama, yaitu apa? Amal yang kita kerjakan ketika hidup. Kalau wa atharahum itu terjemahan letterleknya maknanya bekas-bekas yang kita tinggalkan. Ulama pertama mengatakan maknanya adalah
bekas langkah kaki kita. Napa? Bekas langkah kaki kita menuju kebaikan dan keburukan. Itu Allah tulis. Ya. Allah jadikan pahala. Allah tulis walaupun kita sudah meninggal, ya. Bekas langkah kaki kita menuju kebaikan atau kemaksiatan. Makanya sunnahnya napa Bapak Ibu? Ya, sunnahnya kalau sholat id niku napa? Mencari jalan yang berbeda. Terus jalan pulang itu atau jalan berangkat lebih jauh, ya. Kami selalu mengikhtiarkan menyampaikan ke beberapa takmir, ya. Kalau sholat id lapangan di sebelah rumah kita, jangan langsung lompat pagar, muter, ya. Muter sini dulu, jangan muter Suciati, SCH, balik, Jombor sampai. Misalnya kalau masjid, sholat di masjid, misalnya masjid ini, ya kalau di Sleman itu di MBSK, kan banyak rumah tuh samping masjid. Ibu-ibu walaupun bapak ibu tinggal lompat pagar, lompat gerbang bisa muteri pasar Sleman, Samsat, Jod, balik-balik. Nanti pulang tinggal nyamping 5 langkah 10 langkah. Lah itu maknanya apa? Setiap langkah itu akan terhitung kebaikan. Nah, nek berangkatnya dengan takut telat pulangnya. Kalau jalan-jalan dulu, sebelum makan-makan banyak kita bakar kalori. Itu maknanya ini salah satunya. Setiap langkah kita yang kita gunakan untuk ketaatan semua menimbulkan bekas. Bahkan kata para ulama, angin tidak bisa menghilangkan bekas langkah kaki kita. Tidak terlihat kasat mata, tapi terhitung sebagai pahala kebaikan. Maka sunahnya kalau berangkat sholat id jalan kaki. Nek mboten saged sepeda. Nek mboten saged naik motor, nek mboten saged baru naik mobil. Karena pahalanya itu yang menghitung. Ya. Maka juga disunahkan, ya tadi jalan pulang dan pergi berbeda. Nah, ya tadi muter nek jenengan di sini ya muter Suciati, Jombor, kan mriki malih. Napa jakal gitu. Jamaah yang dirahmati Allah, ini makna pertama, bekas langkah kaki kepada kebaikan atau juga kemaksiatan itu akan Allah tulis. Ya. Yang kedua kata para ulama, makna wa atharohum adalah bekas langkah kaki menuju masjid. Ya. Bekas langkah kaki menuju masjid. Ya. Mohon maaf, bekas langkah kaki menuju sholat Jumat. Ya. Saya ulangi, mohon maaf, bekas langkah kaki menuju sholat Jumat. Ya. Orang Indonesia itu kalau sholat Jumat pasti mengerjakan kebanyakan, gini mboten. Tapi kalau sholat 5 waktu, wah itu bisa isinya masjid itu aja, Bapak Ibu. Saya membaca data dari Republika, Bapak Ibu bisa cek nanti di internet. Data itu terbit 2 bulan yang lalu, 2 bulan atau 3 bulan yang lalu. Intinya masih fresh. Pada kuartal pertama atau semester pertama tahun ini, orang Indonesia itu 86% atau 88% yang sholat, baru 37,8%. Yang sholat pinten 37,8%. Pun wonten setengahnya dereng. Belum. Setengahnya harusnya 44 atau 43. Ya. Itu by data KTP. Sedangkan orang punya KTP pasti pun balik. Yang punya KTP saja itu yang sholat baru 37,8%. Belum ada setengahnya. Yang sholat jamaah Bapak Ibu, wah ini tambah menyedihkan. Yang sholat jamaah ke masjid baru 2% Bapak Ibu. Maka jenengan jangan heran kalau ke masjid bapak-bapak utamanya yang lebih utama ketemu nih kui-kui mawon. Sampai saya itu selalu keliling, kalau jamaahnya hilang, nek mboten gerah sido. Nah, nek Pak ini nggak ada, nek mboten sakit meninggal. Sampai dulu saya pernah belum lama, sebulanan yang lalu, ketika ngisi habis itu langsung takziah. Ya, jamaah meninggal, kadang juga jamaah sakit, itu jamaah tetap. Ya, sampai kalau nggak ada ya berarti pilihannya 2. Nek mboten gerah berarti sido atau sedang pergi safar. Karena pemain barunya jarang yang datang. Ya. Bayangkan dari 37,8 yang sholat di masjid itu 2%. Mohon maaf, konteksnya itu sholat jamaah dan sampelnya diambil kalau jamaah ya berarti di masjid 2%. Belum ada 1/10-nya dari orang Indonesia yang sholat. Gitu mboten. 1/10-nya 37,8 kan 3,7%. 1/10 ini maknanya apa?
dari 10 orang yang sholat, yang ke masjid 1 orang. Ini belum ada. Maka dalam satu RW 20 orang laki-laki yang ke masjid baru 1 orang. Ya buka masjid dhewe, ngurepi kipas kiambak, ya adzan dhewe, iqomah dhewe, sholat kiambak, nutup malih, nyapu malih, pun seperti itu terus. Dan itu belum dihitung jamaah, gitu. 20 orang baru 1 loh. Ini belum jamaah, buka masjid, adzan, qomat, sholat kiambak. Butuh 30 orang dalam satu komplek, yang sholat baru 2 orang. Tapi saya rasa di lingkungan kita insya Allah lebih dari ini. Ini cuma diambil sampel rata-rata di Indonesia. Ya, dari 2% kinten-kinten yang pemuda berapa orang? Dari 2% ini yang pemuda. Ya. Kalau dalam bahasa Arab pemuda itu umurnya 17 sampai 40. Nah, yang antara umur 17 sampai 40 itu bisa dihitung jari. Ya. Bahkan di beberapa masjid pun wonten. Ya. Pemuda akan keluar ketika malam takbiran. Banyak itu ketika malam takbiran pemuda-pemudi keluar pakai baju remaja masjid. Saya pernah guyoni takmir karena takmir banyak Ustaz ini pemudanya jarang aktif di masjid, jarang bantu, tapi kalau malam takbiran wah metu kabeh. Pakai hem remaja masjid. Saya usul Pak diguyoni mawon. Besok buat hem lagi. Jangan remaja masjid, tapi remaja takbiran. Karena lema tuh nek mau takbiran mah remaja masjid dosa. Napa? Lah ra tau ning masjid. Kalau takbiran enggak dosa karena setiap takbiran keluar. Maka ini kata perawat sholat Jumat ya. Saya rasa kalau sholat Jumat orang Indonesia itu paling sregep sholatnya 2. Nek mboten sholat Jumat, sholat Id. Nah, kalau sholat Id ramenya luar biasa. Subuhan telung sof, sholat Id kebak. Nah, maka ini yes, fenomena orang Indonesia ini Masya Allah lucu-lucu sebenarnya. Kalau di Arab itu orang ketinggalan Id biasa. Karena sholat Id itu sunnah, ngerjakan sendiri pun bisa. Dan khutbah Id itu bukan syarat wajib, tidak seperti sholat Jumat. Orang Jumatan nih mboten wonten khutbah niku nggak sah. Sholat Id nih nggak ada khutbah sah. Karena hukum khutbah sholat Id niku tidak wajib, sunnah. Ya. Tapi orang Indonesia nih mboten sholat Id gelone iso tekan pirang wulan. Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah. Ini yang kedua, bekas langkah kaki menuju sholat Jumat. Yang ketiga, ini pendapat paling kompleks dan pendapat paling paripurna. Ya, pendapat paling kompleks dan pendapat paling paripurna yaitu paling sempurna. Maknanya apa jamaah? Ya, bekas kebaikan dan keburukan. Ya, nyun sewu, bekas kebaikan bukan langkah kaki, tapi segala bekas kebaikan dan keburukan yang diikuti oleh banyak orang. Makna wa atharohum, bekas kebaikan dan keburukan yang diikuti banyak orang. Dan ini yang kita kenal dengan pahala atau dosa jariyah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berapa banyak orang itu meninggal, pahalanya tidak banyak, tapi dia memiliki banyak pahala jariyah. Setelah meninggal pahalanya terus ngalir sehingga ketaatannya pahalanya lebih banyak. Berapa banyak Bapak Ibu orang itu ketika hidup taat, tapi ternyata dia punya dosa jariyah, sehingga ketika meninggal yang pahalanya tadinya banyak kalah oleh dosa jariyahnya. Maka saya sangat-sangat sedih dan sangat-sangat prihatin ketika ada orang itu dengan terang-terangan ngejak nyuwun sewu judi online, dengan terang-terangan nyuwun sewu ngejak kemaksiatan, ngejak homer, ngejak zina dan lain sebagainya secara terang-terangan ya. Maka itu dosanya luar biasa. Semua dosa itu Allah ampuni, ilal muhajir Bapak Ibu. Kecuali orang yang terang-terangan dan berbangga kepada dosanya. Kita semua kan pasti maksiat, you know, kalau kita maksiat jangan diceritakan ke orang. Kalau kita maksiat jangan ngejak orang lain. Kalau kita maksiat simpan diri kita sendiri dan berharap tidak pernah mengulanginya lagi. Kalau maksiat diceritakan aku mau bengi maksiat loh. Nah, itu jenengan tobat kalau dalam dalil ilal muhajir. Tidak diampuni karena dia bangga dan terang-terangan. Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kita pahami ya. Ada yang namanya pahala jariyah, ada yang namanya dosa jariyah ya. Sebelum kita bahas ya, dari ayat ini kita memahami bahwasanya amal itu dibagi menjadi dua ya. Saya ulangi, amal itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah amal qasir.
Apa itu amal qasir Bapak Ibu? Amal yang kebaikannya untuk diri kita sendiri. Amal qasir adalah amal yang kebaikannya untuk diri kita sendiri. Contoh nopo? Sholat, puasa, zikir, ngaji. Itu kebaikannya untuk diri kita sendiri. Ini amal yang pertama, disebut amal qasir. Yang kedua jamaah adalah amal muta'adi. Muta'adi adalah amal Bapak Ibu yang kebaikannya untuk banyak orang. Amal yang kebaikan dan manfaatnya untuk banyak orang. Pun jelas Bapak Ibu? Dari kedua amal ini mana yang lebih utama? Ya, saya jelaskan dulu. Kalau kaitannya amalan wajib qasir ini lebih baik. Contoh sholat, zakat, puasa Ramadan, haji kalau mampu, bertauhid kepada Allah. Ini manfaatnya untuk diri kita sendiri. Tapi ini paripurna, paling bagus. Bahkan amal muta'adi kalah dengan amal qasir yang ini. Selain dari 5 hal yang wajib tadi, antara amal qasir sama muta'adi paling banyak bagus yang mana Bapak Ibu? Saya ulangi. Dari 2 amal ini, amal qasir yang manfaatnya untuk diri sendiri, amal muta'adi yang manfaatnya untuk banyak orang. Dari 2 hal ibadah ini, 2 amal ini yang paling bagus yang mana? Leres. Kebanyakan amal muta'adi, amal yang manfaatnya untuk banyak orang. Tapi ada satu kalimat sangat bijak sekali dari Ibnul Qayyim al-Jauzi. Ya, Ibnul Qayyim al-Jauzi itu muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau punya kitab Madarijus Salikin. Ya, beliau punya kitab namanya Madarijus Salikin. Beliau mengatakan dari 2 hal ini, amal qasir sama amal muta'adi, yang paling bagus adalah, ya, ada yang tahu jawabannya Bapak Ibu? Yang paling bagus adalah, ini kalimatnya bijak sekali. Amal muta'adi sama amal qasir yang paling bagus adalah amal yang dikerjakan yang pertama sesuai dengan ridha Allah. Ini yang pertama. Ya. Amal yang dikerjakan sesuai dengan ridha Allah. Sampun? Amal yang dikerjakan sesuai dengan ridha Allah. Sampun Bapak Ibu? Yang kedua, sesuai dengan tempat dan waktu. Saya ulangi, sesuai. Amal yang dikerjakan sesuai dengan ridha Allah, sesuai dengan tempat dan waktu, ya, pada tugas masing-masing. Ya, saya ulangi, amal yang paling bagus adalah amal yang dikerjakan sesuai dengan ridha Allah, sesuai dengan tempat dan waktu, pada tugas masing-masing. Pun paham mboten Bapak Ibu? Saya perjelas. Maksudnya napa Ustaz? Maksudnya napa Mas? Amal yang sesuai dengan ridha Allah, sesuai dengan waktu dan tempat dan tugas masing-masing. Contoh, ketika suami ibu pulang kerja sore-sore, ibu itu habis asar punya kegiatan rutin, deres Al-Quran 2 juz, zikir al-maksurat, atau zikir petang, atau sekedar zikir. Ya, setiap habis asar, suaminya ibu pulang rumah. Bu, saya dibuatkan teh hangat. Saya topa aku ngaji rong juz. Pada waktu itu, ibadah yang paling afdal buat ibu-ibu buatkan teh gula setengah sendok buat suaminya, atau melanjutkan zikir dan baca Qur'annya. Nah, ini Bapak bisa buat dalil Pak. Napa? Buatkan teh gula setengah sendok. Bu, saya pegel ya habis kerja mbok dipejeti. Ibu-ibu punya rutinan baca Al-Quran, rutinan kajian, kok suaminya minta dipejeti, maka pada waktu itu ibadah yang paling afdal bagi ibu-ibu melayani suaminya. Buatkan teh, pijetkan, buatkan makanan, zikir, baca Al-Quran, kajian kalah pada momen tersebut. Pada momen
tersebut. Kenapa? Karena tempat dan tugas paling bagus sesuai ridha Allah pada tempat itu adalah bagi ibu napa melayani suami. Contoh lagi, ketika ibu habis asar habis maghrib, ibu-ibu habis maghrib sama bapak-bapak punya kebiasaan setiap di rumah baris ke masjid deres Al-Quran. Napa? Deres Al-Quran. Ada tamu, assalamualaikum. Sik, le maca Quran dong, hatam. Nunggu tungan isya, bar isya rene malih. Lebih afdal ibu jamu tamu, walaupun kadang ngobrol ngalor ngidul ora cetha, gitu. Atau melanjutkan baca Al-Quran 5 juz. Jamu tamu bu padahal ngobrol ngalor ngidul. Sampai kadang kita nopo bosan dengarkan itu ulang yang diceritakan itu aja mungkin. Ya. Maka pada momen itu yang paling afdol pada waktu dan tempat sesuai dengan tugas masing-masing dan ridha Allah adalah bapak dan ibu jamu tamu. Nah ini maka paling paripurna. Perkataannya Ibnu Qayyim, paling bagus adalah ibadah yang dikerjakan sesuai dengan ridha Allah pada tempat dan waktu sesuai dengan tugas masing-masing. Ya, ketika adzan berbunyi, kita baca Al-Quran, kita dengarkan kajian, kita sedang mengisi kajian, kita sedang aktivitas apapun. Ketika adzan berkumandang, ibadah paling afdal, paling mudah, paling ringan. Duduk diam mendengarkan adzan dan membalas adzan. Ya. Maka saudara kita di Palestina lebih utama jihad nopo kajian di masjid? Jihad. Wah ini perang masuk di masjid gitu. Bahkan ketika perang itu ada tata cara sholat khusus, sholat khauf, yang mana tidak harus ngadep kiblat, tidak harus gerakan seperti sholat ketika perang di garis depan, ya. Dan sesuai dengan syariat. Maka ini Bapak Ibu, perkataan Ibnu Qayyim adalah ibadah yang dilakukan pada waktu dan tempat sesuai dengan tugas masing-masing. Jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebetulnya masih cukup banyak materi, tapi qadarullah kula wonten jadwal malih nggih, tadi nyun sewu telat karena ada kajian lagi, niki juga nyempil, habis ini ada lagi nggih, wonten agenda, bukan kajian, wonten janji. Kita simpulkan dan kita akhiri bulan Muharram Bapak-bapak Ibu-ibu, bulan yang Allah muliakan, ya. Saya izin 15 menit ya, harusnya 1 jam, niki baru 45 menit. Ya. Bulan Muharram, bulan penuh kemuliaan, bulan penuh kesucian karena bulan yang Allah haramkan. Bulan Muharram paling bagus adalah memperbanyak puasa. Bulan Muharram yang ketiga adalah bulan kita untuk banyak merefleksikan diri kita, mengingat tujuan kita, mengingat harapan kita, dan mengingat kita ini besok kembali kemana. Sehingga tadi kita membawakan surat Yasin, bahwasanya manusia itu punya 2 amal, amal ketika hidup dan amal ketika sudah meninggal yang pahalanya ngalir. Dalam artian sudah meninggal tapi pahalanya ngalir. Maka ulama membedakan amal jadi 2, amal muta'addi sama amal qasir. Amal yang kebaikan untuk diri sendiri dan amal yang kebaikannya untuk banyak orang, atau yang sering kita sebut dengan pahala jariah kebanyakan. Ya. Sebelum kita tutup, maka kita bawakan satu hadis ya. Jadi pahala jariah itu dalilnya banyak, ada yang meriwayatkan 7, ada yang 3 ya. Kalau ada ulama yang meringkas dalam satu bait paragraf itu jumlahnya ada 10 ya. Yang sering terkenal bagi kita napa? Idza mata ibnul Adam in qata'a amaluhu illa salah. Ketika Bani Adam itu meninggal, amalnya akan terputus kecuali 3 perkara. Yang pertama salah satunya adalah waladan sholihan yad'u lahu. Tarokahu wa yad'u lahu. Ya, dalam riwayat yang lain dikatakan wa yad'u lahu. Seorang anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Ya. Kadang itu kita didik anak kita supaya sukses, supaya bermanfaat, supaya kaya raya, boleh dan harus. Karena Allah memerintahkan kita untuk tidak melupakan kehidupan dunia kita. Wala tansa nasibaka minad dunya, kata Allah. Jangan kalian lupakan urusan kalian ketika berada di dunia. Tetapi di konteks yang lain Allah katakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Carilah perbekalan karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, anak soleh itu ciri-cirinya 2. Napa? Yang pertama, mendoakan, menjaga apa yang Allah wajibkan dan menjauhi apa yang Allah larang.
Dados kalau kita punya anak menjaga sholat, punya anak perempuan menjaga aurat, punya anak laki-laki menjaga untuk tidak berbuat yang haram walaupun mampu, maka itu anak soleh. Yang kedua, anak soleh adalah anak yang mendoakan kedua orang tuanya. Kita boleh Bapak Ibu didik anak kita untuk menjadi orang yang kaya, raya, sukses, bermanfaat, memiliki pengaruh yang luas. Boleh, ya. Bahkan jangan ditinggalkan. Tapi yang tidak boleh lupa adalah mendidik anak kita untuk selalu mendoakan kita. Kok kita punya anak sehari mendoakan kita 5 kali? Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, maka kita punya investasi yang tidak ada nilai dunianya. 3 triliun kalah. 1 triliun kalah. Kalau kita punya anak nopo yang mendoakan kita soleh sehari 5 kali. Selama anak itu hidup, selama itu pula pahala jariah ngalir ke kita. Enak buatin Bapak Ibu? Enak. Yang kedua, ilman allamahu wa nasyarahu, ya. Ilmu yang diajarkan dan disebarkan. Terus ilmu itu nggak harus berbicara di mimbar, gitu Bapak Ibu. Ilmu itu Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa sekedar share WhatsApp, share status, buat tulisan, di-share ke grup, orang baca dan mendapatkan wasilah hidayah dari status Bapak Ibu dan share-sharean ibu-ibu dan bapak-bapak, maka kita bisa mendapatkan pahala jariah. Kalau kata Nabi, tidak dikurangi sedikit pun dari orang yang mengikutinya. Kita ngejak kajian Ahad pagi, yang ikut 10. Kita ngaji akan mendapatkan pahala sebagaimana orang 10 itu ngaji tanpa dikurangi sedikit pun pahalanya. Jadi seakan-akan kita ngaji 11 kali dalam satu waktu. Ini ilmu yang diajarkan dan disebarkan. Yang terakhir jamaah adalah nomor sedekatan jariyatan, sedekah jariah Bapak Ibu. Sedekah jariah itu adalah khurujul mal, mengeluarkan harta, ya, bukan sedekah yang maknanya senyum. Kan tabassam ila wajhi akhika sedekatan. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Tapi kita kalau sudah jadi mayit nggak mungkin senyum. Nih mayit senyum medeni, gitu. Maka sedekah di sini yang dimaksudkan sedekah jariah yang pahalanya ngalir adalah khurujul mal. Kita keluarkan harta kita di jalan Allah. Harta itu yang pertama bisa maknanya uang, harta yang kedua maknanya benda yang dapat dijual belikan atau diambil manfaatnya. Contoh masjid kurang lampu 5, nggak harus kita sedekah uang. Belikan lampu 5 yang sesuai, kasih ke masjid. Masjid lagi butuh tong sampah sapu, urunan uang atau langsung belikan sapu dan tong sampah. Intinya harta yang dapat dimanfaatkan atau dijual belikan, atau harta yang maknanya uang itu sendiri. Seminimal mungkin kalau kita tidak mengerjakan tiga-tiganya, kita harus mengerjakan salah satu. Sehingga ketika kita meninggal, pahala kita akan terus ngalir. Bayangkan Bapak Ibu sedekah kipas. Pun sedo, kipasnya sampai 30 tahun. Selama itu pahala kita ngalir. Sedekah lampu, lampunya 100 tahun. Selama itu 100 tahun ya kobong lampu nih. Misalnya masjid 100 tahun. Masjid berdiri sampai 100 tahun. Selama itu kita akan mendapatkan pahala jariah. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita menjadi orang-orang yang mendapatkan pahala jariah. Dan Bapak Ibu yang rawuh, semoga Allah panjangkan usianya, karena silaturahmi memanjangkan, memberkahkan usia, dilancarkan rezeki, dijaga keluarga dan kesehatannya, dan yang paling penting semoga Allah kelak kita berharap Allah mengumpulkan kita di surga Firdaus sebagaimana Allah kumpulkan kita di masjid ini untuk ketaatan kepada Allah. Mungkin cukup sekian. Apabila banyak kebaikan sungguh dari Allah, apabila banyak kesalahan sungguh dari kami pribadi. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.